segala hal seperti itu ya anak-anak. Jadi ada baiknya kita mengantisipasi dengan menjaga diri masing-masing seperti itu. Ya, sebelum mengawali pelajaran, silahkan dilihat kanan kiri bawahnya ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan diambil dan disimpan terlebih dahulu. Nanti setelah pelajaran selesai, kita buang ke tempat sampah. Ya, silahkan disiapkan buku dan alat tulis menulisnya. Oke. Hari ini kita absen dulu. Roro Ayu Mayang, ya ada. Angelita Kartika Dewi, hadir ya. Alvin Koiri, ya. Regita Putri Hamsari, hadir. Alda Zahra Rahman, hadir. Ridwan Abdul Zailani, tidak masuk. Kemana dia? Oh sakit. Ya, semoga kita doakan semoga segera diangkat sakitnya dan bisa sekolah kembali dengan kita semuanya. Selanjutnya Sulistiawati, hadir. Rere Anjani Putri, hadir. Mada Nur Azril, ya hadir. Talita Gendis Ramadhani, ya. Sanita Putri Alfaris, hadir ya. Kurata Ayu Mardani, ya hadir. Kolis Nur Rahman, ya. Bayu Saputra, hadir. Ma'ruf Herlambang, ya. Jadi hanya Ridwan Abdul Zailani ya yang tidak masuk. Oke. Sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan dan kita kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini bisa masuk ke dalam pikiran kita dan bisa kita serap dengan sebaik mungkin ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Ya. Sebelumnya kemarin kita membahas tentang tari-tarian ya. Jadi apa yang Anda ketahui tentang tari-tarian? Iya, di Indonesia ini banyak sekali jenis tari-tarian, mulai dari setiap daerah mempunyai tarian masing-masing dengan khas masing-masing, mulai dari tarian yang diciptakan modern dengan inovasi yang sudah berkembang dari luar daerahnya masing-masing. Ada juga tari modern yang memang diadaptasi dari budaya luar seperti itu. Misalnya setiap daerah pasti mempunyai ciri khas tarian masing-masing, seperti misalnya dari tari pendek, misalnya ada tari pendek dari Bali misalnya, terus ada lagi tari jejer dari Banyuwangi seperti itu. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing ya. Ada juga Reog Ponorogo dari Ponorogo, itu juga memiliki ciri khas masing-masing seperti itu ya. Nah, dalam tarian ini ada beberapa unsur pastinya ya. Jadi dalam gerak tari ini ada unsur, yaitu unsur ruang, tenaga, dan waktu seperti itu. Jadi unsur ruang, tenaga, dan waktu itu pasti saling berkesinambungan. Yang pertama ada unsur ruang. Unsur ruang adalah gerakan yang kita buat dari ruang A ke ruang B. Nah, unsur ruang yang kedua ada area pentas sendiri. Jadi ketika kita bicara masalah ruang, itu ada ruang yang kita buat dari gerakan kita atau merupakan ruang tebak
gerak kita dan juga ruang area pentas kita. Nah, ketika kita berada dalam area pentas, nah di situ kita kuasai dengan pola lantai seperti itu, pola lantai, posisi, arah hadap, juga level seperti itu. Jadi ketika kita menarikan suatu tarian di area tersebut, diusahakan kita bisa menguasai panggung tersebut. Misalnya ada variasi posisi, dari posisi yang pola lantai membentuk huruf V atau pola lantai membentuk huruf A, zigzag, lurus, dan sebagainya lagi. Dan juga ada arah hadap. Arah hadap itu ketika kita menari tidak melulu kita menghadap ke depan. Jadi ketika kita menari itu kita bisa memvariasikan arah hadap kita. Seperti misalnya kita arah hadap ke samping, ke belakang, atau juga serong seperti itu. Itu menurut ide kreativitas penata tari tersebut. Nah, selain ada arah hadap, juga ada level yang diciptakan oleh penata tari. Jadi ketika kita bicara masalah level, ide kreativitas itu akan ditimbulkan dengan adanya tinggi rendahnya posisi penari. Ketika misalnya penari yang ada di depan dengan posisi duduk, dan penari yang ada di belakangnya dengan posisi sedang, dan penari yang paling belakang dengan posisi berdiri. Nah, nantinya semua penari akan terlihat dari arah penonton. Nah, itu termasuk level tinggi rendahnya yang diciptakan oleh penata tari tersebut. Nah, selain juga dengan level itu, kita juga ada tebak gerak yang diciptakan oleh penari. Jadi ketika kita menari tidak sembarangan kita menari dan bergerak, tapi kita membuat garis-garis yang diciptakan oleh penari tersebut. Ketika garis tangan kita membuat gerakan ke atas misalnya, nah itu pasti juga akan ada ruang yang tercipta. Ketika dari tengah ke atas, nah itu merupakan ruang dari tebak gerak kita tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tenaga. Nah, tenaga ini tenaga yang kita ciptakan untuk mengisi gerakan pada tarian tersebut. Jadi ketika kita melakukan gerakan tarian, kita tentu menggunakan tenaga. Misalnya kita dalam kegiatan sehari-hari saja pasti menggunakan tenaga. Ketika kita dari duduk ke berdiri, kita juga menggunakan tenaga. Dari kita duduk kita langsung berjalan, kita juga menggunakan tenaga. Begitupun dengan gerakan tari. Jadi ketika kita menari, kita juga menggunakan tenaga. Nah, bedanya ketika kita dalam gerakan menari itu ada pengaturan tenaga yang bisa kita kontrol dari diri sendiri. Jadi kita yang menentukan seberapa tenaga yang bisa kita keluarkan untuk mengisi gerakan tersebut. Misalnya kita ada adegan mendorong penari lainnya. Ketika kita mendorong penari lainnya, kita kan tidak mungkin mendorong dengan benar-benar mendorong, tapi bagaimana cara kita membuat bahwa penonton itu bisa melihat kita benar-benar mendorong penari lainnya. Namun itu hanya gerak refleks yang terjadi. Jadi ketika kita mendorong penari lainnya, sang penari yang mendorong itu menggunakan tenaga yang kuat misalnya untuk menekan tangannya dengan seperti itu. Nah, untuk penari lainnya dia juga menggunakan tenaganya untuk gerak refleks seperti terdorong. Jadi antara penari satu dan penari lainnya itu tidak semata-mata hanya melakukan adegan mendorong, tapi ada gerak refleks yang terjadi antara sang pendorong dan juga yang didorong. Jadi keduanya itu bisa mengatur tenaga mereka dari diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, tenaga tersebut juga
bisa kita atur dari misalnya kita melakukan gerak lambat. Nah, gerak lambat itu kan tidak mungkin menggunakan tenaga yang cukup kuat. Ya mungkin saja, cuma ketika kita menggunakan tenaga yang sangat kuat, mungkin garis atau bentuk tarian yang akan kita ciptakan itu tidak terlalu kelihatan. Jadi ketika kita menggunakan gerak yang lambat, kita bisa menyesuaikan tenaga, misalkan dengan tenaga yang lambat juga, tenaga yang sedikit, atau dengan tenaga yang sedang. Nah, misalnya kita dengan sedang mengekspresikan ketika kita marah. Nah, itu tidak mungkin dengan tenaga yang sedikit. Pasti kita akan menggunakan tenaga yang sangat kuat dan seperti terlihat menggebu seperti itu. Nah, itu semua bisa kita atur dan kita eksplorasi dalam gerak tari tersebut. Nah, selanjutnya ada waktu. Nah, waktu ini bisa disebut juga dengan tempo. Nah, tempo yang dibuat oleh penari itu juga bervariasi. Ada tempo yang sedang, ada tempo lambat, dan juga ada tempo cepat. Nah, tempo ini merupakan cepat lambatnya penari itu melakukan gerakan. Jadi ketika penari melakukan gerakan misalnya 1 kali 8 dengan tempo pelan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tempo yang lambat. Nah, ketika penari menggunakan tempo yang cepat seperti misalnya 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ketika penari menggunakan tempo yang cepat. Nah, sebetulnya dalam pengaturan tempo ini itu juga dapat divariasi. Ketika kita memvariasikan tempo lambat dan cepat, misalnya 2, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu akan membuat tempo yang bervariasi seperti misalnya 2, 2, 2. Nah, itu juga variasi tempo yang cepat dan lambat seperti itu. Nah, untuk tempo sendiri juga tidak melulu dengan hitungan, tetapi kita juga menyesuaikan dengan tempo musik. Nah, ketika kita menari dengan iringan musik yang lambat, kita biasanya juga menggunakan hitungan atau tempo yang lambat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakan musik yang dengan beat yang lebih tinggi, maka tempo yang akan muncul dari hitungan musik tersebut adalah tempo yang tinggi. Namun ada kalanya juga timbul tempo yang kontras yang sekarang lagi marak-maraknya terjadi, yaitu tempo yang kontras dengan iringan. Misalnya ketika kita sudah bicara masalah tari modernisasi atau yang sudah pengembangan, sering terjadi tempo itu kontras ketika ada musik yang mengalun tapi kita membuat gerakan yang cepat. Ketika musiknya sebenarnya dengan hitungan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita sebaliknya menggunakan gerakan yang temponya itu padat. Jadi ketika ada lagu yang mengayun, kita menggunakan gerakan yang padat. Nah, itu juga menjadi variasi yang sekarang sedang digandrungi oleh koreografer pengembangan di Indonesia. Nah, untuk menciptakan tarian tersebut harus mempertimbangkan unsur ruang, tenaga, dan waktu tersebut. Jadi sebenarnya ruang, tenaga, dan waktu itu saling berkesinambungan, saling menjadi satu. Karena kenapa? Ketika kita menyajikan sebuah tarian tanpa ada ruang gerak, jadi di mana kita menari. Nah, kita menyajikan sebuah tarian tanpa ada tenaga, itu akan terlihat biasa saja kita, seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak ada proses penciptaannya. Dan ketika kita menari tanpa menggunakan tempo yang kita proses dan kita
kita atur, maka tarian tersebut tidak terlihat berirama seperti itu. Jadi dalam melakukan gerak tari atau menciptakan sebuah tarian atau melakukan sebuah tarian, kita harus mempertimbangkan antara ruang, tenaga, dan waktu. Nah, untuk ruang sendiri, misalnya kita berada di ruang pentas yang cukup luas. Nah, ketika kita tidak bisa mengatur pola lantai dengan sedemikian rupa, pasti kita akan terlihat monoton dan tidak bervariasi. Misalnya kita menari dalam panggung yang sangat luas, pasti kita akan membuat pola lantai misalnya di pojok depan, lalu berada ke tengah, lalu di depan lagi, dan di pojok atau yang harus menguasai area panggung tersebut. Nah, itu juga berkaitan dengan level yang tadi Ibu jelaskan. Jadi permainan level, arahada, posisi itu sebenarnya untuk menguasai ruang yang disediakan untuk arena kita menari tersebut. Nah, dalam perkembangan tari di Indonesia sekarang sudah mengalami perkembangan peningkatan ketika para koreografer sudah mulai meranggah ke tari modern yang diadaptasi dari budaya luar. Jadi ketika kita mengembangkan misalnya tari kontemporer, di situ juga ada unsur ruang, tenaga, dan waktu. Jadi ketika kita bicara masalah tari tradisional, tari modern, atau tari kontemporer yang sekarang ini marak terjadi, itu tetap menggunakan elemen atau unsur ruang, tenaga, dan waktu. Jadi meskipun kita menari kontemporer yang biasanya itu menceritakan tentang pengalaman pribadi misalnya, atau menceritakan tentang fenomena yang sedang marak saat itu. Nah, itu juga menggunakan unsur ruang, tenaga, dan waktu. Misalnya ketika kita menggunakan gerakan yang misalnya itu tidak gerakan yang pakem, tapi gerakan eksplorasi. Nah, gerakan eksplorasi tersebut juga akan membuat ruang gerak tersendiri. Jadi ketika kita membentuk tubuh yang melengkung, nah itu dalam lengkungan itu pasti ada ruang gerak tersendiri dan juga tempo. Ketika kita bicara masalah tari kontemporer, pasti ada tempo yang cepat dan lambat yang diciptakan oleh koreografer. Jadi untuk tari tradisional, tari modern, tari pengembangan atau kontemporer itu dalam sejatinya sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin hanya ada perbedaan dari gerakan yang tradisional itu gerakan-gerakan pakem, atau gerakannya itu bergaris seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan gerakan tangan set, nah itu merupakan gerakan tradisional karena bergaris seperti itu. Nah, ketika kita eksplorasi dari tari kontemporer, kita bisa membuat tubuh kita mengikuti alur dari apa yang pikiran kita buat. Oke, baiklah anak-anak, gimana? Jadi apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan tersebut? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Oke, semuanya coba kita melakukan gerakan. Misalnya kita melakukan gerakan seperti ini. Nah, ayo kita semuanya melakukan gerakan seperti ini. Nah, di dalam gerakan seperti ini juga ada unsur ruang, tenaga, dan waktu. Mari kita pecahkan dari gerakan ini kembali ke sini lagi, di mana letak ruang, di mana letak tenaga, dan di mana letak waktunya. Jadi ketika kita membuat gerakan seperti ini, hap. Nah, itu ruang yang ada di sini yang kita dibuat oleh gerakan tangan ini merupakan unsur
ruang, yaitu ruang gerak yang kita ciptakan. Jadi ruang atau tempat gerak yang kita ciptakan, hub. Nah, ini di sekitar sini itu merupakan ruang gerak yang kita ciptakan. Nah, untuk tenaga sendiri, ketika kita melakukan gerakan tangan set, nah akan berbeda rasanya dengan gerakan tangan. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan tenaga yang kita keluarkan ketika kita mengatur tenaga kita dengan gerakan tarian yang lambat. Kita bisa mengontrol dengan gerakan memberikan tenaga yang sedang. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menggunakan mengeluarkan gerakan tarian dengan tenaga yang cukup kuat, maka gerakan tarian yang akan tercipta adalah seperti ini. Nah, lanjut untuk tempo yang kita buat ketika kita menggunakan gerakan hub, itu juga ada variasi temponya. Ketika kita menggunakan variasi tempo cepat, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu akan tercipta tempo yang cepat. Ketika kita menggunakan tempo yang lambat, kita bisa melambatkan tempo yang kita ciptakan. Seperti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu akan tercipta gerak dengan tempo yang lambat. Bisa juga kita variasi temponya, bisa kita cepat dan kita lambatkan. Ketika kita menari dengan tempo yang cepat dan lambat, kita variasi, jadinya akan seperti ini. Mari kita coba bersama-sama ya. Ketika hitungan 4 kali cepat dan 4 kali lambat. 5, 6, 7, 8. 2, 4, 2, 4. Itu juga bisa. Atau dengan tempo yang berselang-seling. Ketika tadi saya sudah memberikan contoh 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Nah, itu akan tercipta gerakan dengan tempo yang cepat dan lambat. Nah, seperti itu. Ada juga ketika bicara masalah ruang tenaga dan waktu yang diciptakan melalui gerak tari, kita dalam menari itu melalui proses. Ketika kita mentafsirkan suatu tarian, misalnya kita mentafsirkan tentang tarian seseorang yang sedang berdandan. Nah, itu tidak melulu kita langsung memberikan gerakan orang berdandan dengan mentah-mentah, tapi kita akan memproses bagaimana menafsirkan bentuk dari wanita yang sedang berdandan, bagaimana kita menafsirkan tentang bagaimana bentuk dari perempuan yang sedang memegang bedaknya. Nah, itu pasti kita akan menciptakan atau mengeksplorasi suatu ruang gerak. Jadi ketika kita mengeksplorasi gerakan atau membuat gerakan, tentunya juga kita akan memikirkan ruang atau garis yang kita ciptakan dari gerakan refleks atau explore atau tafsiran tersebut. Jadi ketika kita misalnya menafsirkan orang yang sedang berdandan, tentunya kita akan membuat gerakan dengan gerakan seseorang yang berdandan, bagaimana mereka memakai bedak, atau seperti kita membuat alis tetapi dengan dipercantik lagi. Jadi tidak mentah-mentah dicontoh bagaimana orang yang menggunakan bedak atau berdandan tersebut. Jadi ketika kita membuat gerakan tarian tersebut, kita harus melalui proses eksplorasi dan juga memikirkan ruang dan juga tenaga, juga tempo yang kita berikan nantinya untuk
gerakan tarian tersebut. Itu. Dalam gerakan menciptakan gerak tari itu kita tidak semata-mata menggerakkan semua elemen yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita bisa memilih bagaimana kita menggerakkan bagian tubuh. Misalnya ada gerakan yang hanya menggerakkan tangan saja dengan motivasi misalnya kita menafsirkan bagaimana sih kegunaan tangan, apa sih fungsi dari tangan. Nah, itu kita bisa mengeksplorasikan ruang gerak dengan satu tangan atau dua tangan. Jadi untuk kaki, leher, kepala itu tidak ikut. Nah, untuk menafsirkan misalnya kita menggunakan gerakan kaki saja, nah itu juga disebut ruang. Karena apa? Karena segala yang kita lakukan dan membentuk volume ruang itu akan disebut ruang gerak, ruang yang diciptakan oleh gerakan kita. Beda lagi dengan yang menguasai panggung. Jadi ketika kita menguasai panggung misalnya dengan penampilan penari yang canon atau bergantian antara penari A dan penari B. Ketika penari A menari ceng, terus berhenti ketika penari B juga setelah itu menyaut gerakannya. Nah, itu juga variasi dari, bisa disebut variasi dari ruang area tari tersebut. Nah, ketika kita berbicara masalah ruang, tenaga, dan waktu sebagai unsur tari, tentunya tidak lepas juga dari elemen yang ada pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan gerakan tari, tidak hanya semata-mata ruangnya segini. Ketika kita menarikan ruangnya berarti setengah lingkaran atau membuat bentuk melengkung dengan tempo yang cepat atau dengan tenaga yang kuat. Tidak hanya seperti itu, tetapi juga menggunakan elemen yang ada pada diri sendiri, yaitu ada yang namanya wirasa. Jadi ketika kita berbicara masalah menari, tidak semata-mata kita hanya bergerak sesuai arahan apa yang diarahkan oleh penata tari, tapi kita juga harus bisa merasakan bagaimana ketika kita sedang berdandan menjadi seorang wanita yang sedang berdandan, itu rasanya seperti apa. Itu akan memunculkan juga ekspresi dari diri kita, bagaimana menggambarkan atau menafsirkan dari apa yang diinginkan oleh koreografer. Nah, jadi untuk penyesuaian ruang, tenaga, dan waktu dalam tari itu tidak bersiklus hanya di situ saja, namun banyak elemen-elemen lain yang nantinya juga tergabung dalam kita mengungkapkan sesuatu melalui gerak tari. Jadi ketika kita menari itu sebenarnya ketika kita meluapkan gerakan yang simple, itu pun juga merupakan gerakan tarian, tidak melulu menggunakan gerakan yang rumit. Namun bedanya bagaimana kita menguasai maksud dan tafsir dari apa yang kita inginkan, yang kita torehkan dalam suatu gerakan tarian. Jadi ketika kita menari misalnya hanya dengan seorang yang menyapu, nah itu bisa juga dibuat tarian. Tapi kita terlebih dahulu menafsirkan bagaimana seseorang itu terlihat menyapu di area panggung dan tidak mentah-mentah gerakannya itu seperti orang menyapu. Nah, seperti itu juga
yang harus dipikirkan oleh seorang penata tari dan juga penari, karena sejatinya penari tersebut lebih harus menjiwai daripada penata tari. Misalnya ketika kita sedang menarikan sebuah karya yang diciptakan oleh penata tari A. Nah, ketika penata tari tersebut berbicara ketika tarian ini menggambarkan orang yang sedang berdandan. Nah, ketika penata tari berbicara seperti itu, kita juga harus lebih menguasai dan merasakan bagaimana menjadi seorang yang sedang berdandan dengan melalui gerak tarian tersebut. Seperti itu. Nah, dalam siklus sejarah tari di Indonesia ini dulu yang setiap daerah itu pasti ada tarian khas mereka masing-masing. Nah, dalam tarian tersebut mungkin dulu mereka menciptakan tarian tersebut tidak karena ingin mengeksplorasi, tetapi karena menunjukkan suatu mungkin cerita, legenda, atau bahkan dia menggambarkan sebuah tafsiran tentang daerah tersebut. Misalnya seperti menafsirkan cerita dari Reog Ponorogo. Nah, mereka mungkin dahulu belum memikirkan tentang intensitas ruang, tenaga, dan waktu. Nah, seiring dengan berjalannya perkembangan pendidikan di Indonesia ini, seorang seniman tersebut mengeluarkan ide atau gagasannya tentang teori ruang, tenaga, dan waktu. Jadi ketika kita membicarakan seniman yang memang sudah berkorelasi atau mengeksplorasi gerakan dengan teori pendidikan, itu pasti berbeda dengan teori seniman yang dulu hanya melestarikan budaya atau menggambarkan suatu cerita yang ada di daerahnya masing-masing, seperti itu. Pernah juga ada di Ponorogo itu ada seniman yang mereka menggambarkan tari jadel obyok itu tidak menggunakan tafsiran gerak dengan komponen yang sedemikian rupa detail, namun mereka hanya menafsirkan bagaimana seorang jadel obyok ini bisa menghibur masyarakat pada zaman dahulu, menghibur para warok-warok pada zaman dahulu, seperti itu. Jadi gerakan yang diciptakan itu sangat-sangat sederhana, tidak seperti yang sudah melalui proses pengembangan eksplorasi. Jadi kalau bicara masalah gerak tari, sebenarnya tidak melulu gerak tari itu sangat rumit. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau gerak tari itu bisa diciptakan dari penafsiran yang sangat sederhana. Misalnya ketika melihat orang yang menyapu, melihat orang berdandan, itu kita bisa menafsirkan bagaimana apa yang kita lihat itu bisa berubah menjadi sebuah tarian. Namun dalam membuat atau mengeksplorasi tarian tersebut, kita harus menggunakan juga unsur ruang, tenaga, dan waktu. Karena pada zaman sekarang ini yang dialami hanya pengembangan dari kesenian yang ada di daerah, bukan menciptakan kesenian baru. Jadi ketika kita bicara masalah tayub misalnya, nah tayub yang pada zaman dahulu itu
banyak rumor yang tariannya seperti ronggeng misalnya. Nah, itu kita membuat pengembangan yang tujuannya berbeda, bahwasanya tari itu merupakan tari sebagai penghibur seperti itu. Jadi dari gerakannya, dari musiknya, dari pakaian dan sebagainya itu lebih di eksplor lagi melalui misalnya ada ruang, tenaga, dan waktu tersebut. Baik, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang belum mengerti atau belum paham? Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu silahkan membuat kelompok, dibagi menjadi satu kelas, dibagi menjadi 4 kelompok, dan silahkan masing-masing kelompok untuk mencari satu video tarian dan silahkan diuraikan, dijelaskan dari ragam tarian tersebut, bagaimana ruangnya, bagaimana hitungan tempo dan tenaga yang diberikan dengan arahan tafsiran dari tarian tersebut. Misalnya tarian tersebut menggambarkan tentang prajurit, ya, bagaimana prajurit itu menuangkan gerakannya sampai bisa terlihat menjadi prajurit. Nah, seperti itu ya. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Baiklah, seperti itu. Jadi ini tadi cukup kita akhiri mata pelajaran seni budaya hari ini. Tetap semangat dan jangan bosan-bosan untuk mencari pengalaman belajar, jangan malas belajar, dan juga banyak-banyak menggali informasi dari misalnya video, membaca web, atau mencari informasi di media apapun yang sekarang sudah mulai canggih, ya, misalnya ada gadget, ada HP dan sebagainya seperti itu. Dan jangan lupa tetap menjaga semangat biar kita tetap bisa beraktivitas sesuai dengan sewajarnya dengan kondisi yang seperti ini, dan juga pastinya jangan sampai kalian dengan kondisi yang seperti ini justru memanfaatkan. Jika kita mengurangi waktu belajar atau waktu belajar mengajar di sekolah, jangan justru dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak penting seperti bermain, seperti berada di luar rumah dengan lama-lama seperti itu. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Apapun yang memicu kita untuk semangat itu silakan dipelajari dan dilakukan lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari tadi bisa sampai kepada pikiran dan ditelaah oleh kita semua. Berdoa, dipersilakan. Baik, sebelum keluar dari kelas, silahkan sampah-sampah yang masih ada di bawah meja kalian silahkan diambil, dan sampah yang tadi sudah dipungut di awal pembelajaran silahkan dibawa keluar dan dimasukkan dalam tempat sampah, ya. Silakan keluar kelas dengan